Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Karima dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120025 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku individu di suatu organisasi. Dan video ini dibuat untuk memenuhi syarat salah satu ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Di dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana jika ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik pula, sehingga jalinan bekerja sama di dalam organisasi pun berjalan dengan baik. Menurut Sofyandi dan Garniwa 2007, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Dalam ilmu manajemen, seorang manajer harus tahu apa itu perilaku individu, di mana setiap individu ini tentu saja memiliki karakteristik individu yang menentukan terhadap perilaku individu, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah motivasi individu. Karakteristik biografis yaitu karakteristik seperti umur, jenis kelamin, dan status kawin yang objektif, dan masa kerja. 2. Kemampuan yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan sebagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental, misalnya berpikir, menganalisis, memahami, yang mana dapat diukur dalam membentuk tes atau tes IQ. Dan setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Kemampuan fisik merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menurut stamina, kecekatan, dan kekuatan. Yang ketiga, ada kepribadian, merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian terbentuk dari faktor keturunan, juga lingkungan atau budaya, norma keluarga, dan pengaruh lainnya, dan juga situasi. Ciri dari kepribadian adalah merupakan karakteristik yang bertahan, yang membedakan perilaku seseorang individu, seperti sifat malu, agresif, mengalah, malas, ambisius, ataupun setia. Yang kelima, ada persepsi. Persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya. Yang keenam, ada sikap. Sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif, menguntungkan atau tidak menguntungkan, mengenai objek, orang, dan peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu. Dalam perilaku organisasi, pemahaman atas sikap penting, karena sikap mempengaruhi perilaku kerja. Perilaku suatu maksud untuk perilaku dalam suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Dan di sini juga ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya, atau perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja mempengaruhi sikap. Apa yang menentukan kepuasan kerja? Yang pertama, kerja yang secara mental menantang, kesempatan menggunakan keterampilan atau kemampuan, tugas yang beragam, kebebasan, dan umpan balik. Yang kedua, ganjaran yang pantas, sistem upah, dan kebijakan promosi yang adil. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung, lingkungan kerja yang aman, nyaman, fasilitas yang memadai. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung, rekan kerja yang ramah dan mendukung, atasan yang ramah, memahami, menghargai, dan menunjukkan keberpihakan kepada bawahan. Yang kelima, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan, bakat, dan kemampuan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang keenam, kepuasan kerja yang rendah mengakibatkan keluhan, absensi, dan tingkat turnover tinggi, namun membuat tingkat produktivitas rendah juga. Salah
Salah satu kekuatan yang paling menghambat suksesnya kinerja kelompok adalah kurangnya berkomunikasi dengan baik. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4, yaitu sebagai pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi. Proses komunikasi meliputi langkah-langkah antara sumber dan penerima yang menghasilkan penyampaian dan pemahaman makna. Komunikasi antara pribadi meliputi metode dasar yang mengandalkan 1. Komunikasi lisan seperti pidato, percakapan 2 orang atau diskusi kelompok. Yang kedua, komunikasi tertulis seperti memo, surat, email, laporan berkala organisasi, atau mengirim faksimile. Yang ketiga, komunikasi nonverbal seperti gerakan tubuh yang provokatif yang mempunyai arti dan ekspresi wajah. Jadi, komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap sikap individu dalam organisasi. Nah, itu dia penjelasan materi perilaku individu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena di sini juga saya masih belajar. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.